merubah jamaah sholat menjadi jamaah masjid. Sekarang ini di masjid-masjid itu belum ada jamaah masjid, umumnya masih jamaah sholat. Karena yang sholat bersama-sama di masjid tidak saling kenal, tinggalnya di mana, umurnya berapa, pekerjaannya apa, bagaimana kondisi ekonominya, jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung, umumnya tidak saling kenal. Itu namanya masih jamaah sholat. Kami upayakan meningkat dari jamaah sholat menjadi jamaah masjid. Maka yang kami lakukan adalah melakukan pendataan yang di kemudian hari sudah diterima masyarakat. Per 2 tahun kami lakukan sensus masjid. Ya. Jadi Masjid Jogokaryan itu membawahi satu kampung di 4 RW, 18 RT, 907 kepala keluarga, 2.973 jiwa. Jumlah muslimnya 2.642. Jumlah muslim yang sudah mukallaf, sudah wajib mengerjakan sholat, waktu itu 1.839. Dari 1.839 ternyata masih ada 816 warga kampung Jogokaryan yang belum mengerjakan sholat. Ya. Jogokaryan ada 1 masjid dan 5 mushola. Ya. Yang sudah wajib sholat 1.839. Yang belum mengerjakan sholat dari 1.839 itu 816. Melihat kenyataan ini, maka program yang pertama saya lakukan adalah mensolatkan orang hidup. Jadi bagaimana 816 orang yang belum sholat itu mengerjakan sholat. Karena insya Allah kita ingin memutus mata rantai orang yang tidak sholat. Kalau bapak ibunya sholat, nanti anaknya sholat, cucunya sholat, buyutnya sholat, terus ke bawah sholat. Nah, bagaimana caranya? Kami bentuk tim 17 ustadz lokal, ya, pensiunan guru agama, pensiunan Kementerian Agama, para ustadz yang sering khotbah. Kami kumpulkan, kemudian kami berikan daftar mereka yang belum sholat per RT. Kemudian kita bagi 17 orang ini untuk bersilaturahim dan menawarkan bimbingan sholat jika berkenan. Gratis. Setiap satu ustadz kalau mensolatkan 1 orang sampai sholat, kami beri honor Rp500.000. Saya carikan sponsor ini. Ya, coba kalau panjenengan pergi umroh, sekarang misalnya 32 juta, itu nanti yang menang alhamdulillah ya, cukup mahal dia umroh. Ini cukup 1 juta. Kalau mensolatkan suami istri, pahalanya nggak putus nanti, ya. Suami istri yang nggak sholat jadi sholat, nanti anaknya sholat, cucunya sholat, buyutnya sholat. Setiap mereka mengerjakan sholat, pahalanya mengalir kepada donatur yang membiayai gerakan mensolatkan orang hidup. Bahkan karena ini berhasil, dulu sebelum ada BSI masih BNI Syariah, program ini kita kembangkan secara nasional. Ternyata BNI Syariah waktu itu bisa menghimpun dana untuk mensolatkan orang hidup itu dari para nasabahnya yang tertarik membiayai gerakan mensolatkan orang hidup itu sampai 5 miliar, ya. Jadi bisa berapa banyak di masjid-masjid dimanapun orang yang disolatkan, ya. Jadi kita ingin
memutus mata rantai Muslim yang tidak sholat. Nah, kunjungan pertama kami sendiri yang melakukan dengan mengurus Takmir Masjid Jogokaryan bersilaturahmi. Kita pilih momentumnya waktu itu menjelang musim hujan. Kenapa? Untuk mengetuk pintu supaya tidak semata-mata silaturahim. Kami menyiapkan bibit tanaman, bibit mangga, bibit durian, rambutan, paling harganya 5.000 sampai 7.500 ya untuk alat mengetuk. Pak, ini mau musim hujan, Bapak Ibu mau nanam pohon apa ini? Kami masjid punya program penghijauan. Ya, monggo silakan Pak Lega, ngobrol, kita tawarkan. Masjid ada program memberikan bimbingan sholat. Alhamdulillah antusiasmenya luar biasa. Tahun 2003 dari 815 tinggal 315 dan tahun 2009 tinggal 27 orang. Nah, jadi ini mensolatkan orang hidup. Nah, setelah mereka sholat, kita gerakkan untuk berjamaah ke masjid. Mulai tanggal 15 Mei tahun 2000, karena kalau hanya diadani tidak datang, maka kami buat undangan sholat berjamaah. Ya. Saya cetak undangannya itu seperti undangan perkawinan tuh, cetak yang bagus, by name, karena kita sudah punya data. Petugas yang nganter kalau orang Jawa itu nyausi ulem, jadi ketemu dengan yang bersangkutan, Pak meniko wonten undangan menapa sholat berjamaah wonten masjid. Wah, tak kira sapa sing dadi manten ya. Di situ kita kutipkan hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah di masjid. Man sholat al-subhi fi jama'atin fa ka'annama sholatul laila kullu, hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang sholat subuh dikerjakan berjamaah di masjid, seakan-akan telah sholat semalam penuh. Siapa yang sholat isya sama dengan sholat separuh malam. Siapa yang berjamaah zuhur di masjid lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Ya, itu semuanya hadisnya muttafaq. NB, setiap subuh kami sediakan kopi susu dan snack. Yang kedua, selama 40 hari setiap subuh kami sediakan door prize. Tapi ini kalau pakai rapat gak jalan. Karena sebagian besar pengurus masjid itu kikir. Eman-eman begitu gitu ya. Maka harus kita mulai dari uang kita dan teman-teman yang sudah sepaham. Orang katanya, Pak ini tiap pagi kok ada kopi susu, dari mana uangnya? Oh, ini ada teman-teman yang menyediakan. Kalau mau ikut monggo, setiap subuh sekian gelas, sekian rupiah, snacknya sekian. Oh ya, saya ikut gitu. Ya. Karena di dalam adzan itu kan hayya 'alas shalah, ayo sholat, setelah itu hayya 'alal falah, ayo bahagia. Jadi orang itu dibuat bahagia ketika datang di masjid. Ya gitu. Jadi datang di masjid, ada minuman, ada snack, ada door prize, gembira ya. Masjid adalah sumber kegembiraan gitu ya. Basyiron. Maka Rasulullah menyatakan ya, basyiru wala tunafiru, gembirakanlah, jangan dibuat mereka lari. Saya diprotes juga, Ustaz, bagaimana nanti kalau niatnya cuma cari minuman dan snack? Wah, ini terlalu merendahkan jamaah ya. Tapi saya katakan tidak apa-apa, terpaksa masuk surga masih lebih baik daripada dengan ikhlas masuk neraka. Ya. Jadi kegembiraan itu yang disampaikan oleh Islam itu basiru, ya, gembirakan. Wala tunafiru, yasiru, wala tuasiru, mudahkan, jangan dibuat mereka itu
Jadi tugas daripada takmir masjid itu membuat gembira orang yang memenuhi panggilan sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Pulang, ada yang gerundel karena pas sendalnya hilang. Maka sejak itu langsung saya pasang pengumuman. Jika Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini, akan kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Takmir bertanggung jawab. Karena selama ini saya sering lihat tulisan di masjid-masjid, hati-hati barang Anda di sini sering terjadi kehilangan. Takmir tidak bertanggung jawab. Nah, itu saya setuju. Jadi kita rubah, takmir bertanggung jawab. Jadi bagaimana kita itu bertanggung jawab? Masya Allah, sejak itu jarang sekali kehilangan. Justru jarang sekali kejadian hilang itu. Biasanya hanya kalau musim liburan karena banyak orang yang singgah menikmati sholat di Masjid Jogokarian. Karena Masjid Jogokarian hari ini sudah ditetapkan sebagai destinasi nasional wisata religi oleh Kementerian Pariwisata. Karena kunjungan ke Masjid Jogokarian tahun 2022 itu satu bulan mencapai 3.000 bis. Itu hanya untuk melihat aktivitas sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Ya. Jadi memang ini rumus memakmurkan masjid itu ada di dalam surah Ibrahim ayat 37. Ya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan hijrah dari Hebron Palestina ke Bakkah, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuq ahlahum minat thamarat la'allahum yashkurun. Ibrahim ketika sampai di Bakkah melihat tidak ada air, tidak ada tanaman yang tumbuh. Dia harus tinggal di situ bersama istri dan anaknya. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menempatkan aku dan anak keturunanku di lembah yang tidak ada air dan tanaman ini, tetapi berada di dekat rumah-Mu yang mulia. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunan orang yang menegakkan sholat. Jadi yang pertama kali diupayakan oleh pemakmur masjid seperti Ibrahim ini, menggerakkan orang untuk menegakkan sholat, artinya sholat berjamaah di dalam sholat maktubah, sholat 5 waktu. Otomatis dan pasti itu rumusnya. Apa? Waj'al afidatan minan nas tahwilai. Jadikanlah hati manusia ingin datang kemari. Ibrahim dulu di Mekah begitu, maka sampai hari ini sampai dibatasi orang yang mau datang ke Masjidil Haram. Kami alami ketika kami memobilisasi rakyat untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Subuh kami insya Allah selisihnya sedikit dengan Jumatan. Ya kira-kira sholat subuhnya sekarang sudah sekitar 90% dari sholat Jumat setiap hari. Otomatis yang kedua itu muncul dengan sendirinya apa? Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Hati manusia itu digerakkan untuk datang.
Jadi tiap hari, tidak hanya di hari libur, rombongan-rombongan dari berbagai daerah, tidak hanya dari Indonesia, ya, 8 bulan yang lalu rombongan imam-imam masjid dari Amerika, ya, ada juga dari Jepang, dari Eropa, datang. Pertanyaan pertama begini, masjid ini kecil dan sederhana, lebih besar dan lebih bagus masjid kami di Amerika sana. Tapi kok masjid ini sering menjadi pembicaraan Muslim di Amerika, maka kami ingin melihat langsung. Ini karena Pak Allah itu waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Ketika sholat kita tegakkan sesuai dengan sunnahnya berjamaah di masjid, Allah itu yang akan menggerakkan hati manusia datang berkunjung. Yang ketiga, pasti kemudian timbul warzuk ahlahum minat tamarat. Maka Allah akan mencurahkan rezeki dari beragam buah-buahan agar mereka bersyukur. Karena banyak orang berkunjung, saya melihat ini peluang untuk kesejahteraan rakyat. Maka yang pertama, kita buat souvenir. Ya, kalau pakai peci hitam seperti punya Pak Akan Kemenang ini, yang untung orang Gresik karena itu mereknya AB Persis, jadi buatan Gresik gitu kan. Kami buat peci batik khas Jogokarian. Ini sebenarnya aslinya topi abdi dalem ulama Keraton Yogyakarta, aslinya warnanya putih, namanya abdi dalem Suronoto. Suro itu berani, Noto itu raja. Jadi dalam konsep Kerajaan Mataram Yogyakarta itu para ulama lah yang berani menegur raja kalau keliru. Maka abdi dalemnya disebut Suronoto. Jumlahnya 12 orang, maka disebut abdi dalem Kaji Selose. Ya.